Salam alaikum, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan masih seri membedah Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 ya. Ini video kedua ya. Yang akan kita bahas masih pasal 1 ayat 9 sampai 20. Tadi kita masih menyisakan pertanyaan tentang siapa Bapa ya. Bapa sebenarnya sih sebenarnya sudah tahu Bapa itu Allah. Kalau Maha Kuasa itu Yesus, ya pasti Allah itu Yesus dong. Lah Yesus ngomong Bapakku. Jadi gimana? Ya Bapakku ya Allahku. Siapa itu? Ya Yesus sendiri. Sebenarnya sudah dijawab, tapi kan Anda yang dari gereja-gereja lama katanya nggak cukup jawaban seperti ini. Kalau bagi saya sudah clear. Saya baca Wahyu pasal 1 ini sudah clear. Ketemu kata Bapa itu ya Yesus sendiri. Soal nanti dibuktikan di pasal 4 ya, itu sih saya baca pasal 1 saya sudah paham. Tapi bagi Anda yang Tritunggal memang belum paham. Saya maklum dengan seperti ini. Ya, kita maklum lah ya. Hari ini kan Anda masih penyembah Bapa ya toh. Hidup mati tetap Bapa. Udah dibilang kalau Anda penyembah Bapa tidak mungkin selamat masuk surga. Tidak bisa, Bapa itu juru selamat itu tidak bisa. Bapa tidak bisa menyelamatkan, tapi yang penting ngotot, Pak. Ngotot dulu, ngeyeler dulu, nggak peduli Pak. Yang penting kan tradisi kami seperti itu ya. Soal masuk surga atau nggak masuk surga kan urusan kami sendiri ya, kayak begitu memang ya. Nanti dijelaskan di sini ya. Oke, kita sekarang pasal 1 ya, Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Ya, ayat 9. Yohanes itu berada di Pulau Patmos karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus. Ini klop dengan Wahyu 20 ayat 4, berarti Yohanes nanti dipenggal kepalanya. Pasti karena dia ini urusannya kesaksian tentang Yesus dan firman Allah ya. Orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan firman Allah dan tidak menerima tanda ya, 66 itu ya. Kemudian ayat 10, Yohanes dikuasai oleh roh-rohnya, R-nya huruf besar ya. Berarti Yohanes itu sebenarnya ya ada di Pulau Patmos, lalu rohnya itu connect dengan roh Allah, dikuasai oleh roh. Ingat ya. Jadi Yohanes ini masih hidup nggak? Masih hidup ya. Terus apakah dia itu rohnya meninggalkan Yohanes? Ya nggak usah bilang begitu ya. Di sini ditulis dikuasai oleh roh. Udah ikutin aja. Gimana membayangkan? Kalau saya ngerti ya. Saya mengalami yang namanya dikuasai oleh roh, sehingga saya bisa mendengar sesuatu, saya bisa mendapat penglihatan sesuatu. Itu udah sering ya saudara ya, dikuasai roh ya. Itu kita ya masih sadar begini ya, tapi kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Nah sama Yohanes, dikuasai oleh roh, R-nya huruf besar, berarti Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Yesus itu sendiri. Wah Pak bingung, masuk iya Roh Kudus itu Yesus? Ya kalau bagi kami yang baca kayak gini sudah paham, bagi Anda kan belum ya toh. Ketemu Bapa saja masih ngotot. Kan yang penting modalnya ngotot ya toh. Ngototer, ngeyeler, tegar tengkoker ya. Selamat nggak penting Pak. Yang penting nyembah Bapa katanya. Hari gini masih nyembah Bapa. Ya. Memalukan. Ayat 10, Yohanes dikuasai oleh roh, mendengar suara seperti bunyi sangkakala. Ini kan sama di ayat sebelumnya ya. Di ayat berapa? Di ayat berapa yang memberi seperti bunyi sangkakala itu ya. Terus ayat 11, apa yang kau lihat tuliskanlah dan sampaikanlah kepada 7 jemaat ya. Terus ayat 13 sampai 16. Nah, ini yang suaranya seperti bunyi sangkakala inilah yang berbicara. Ya, ayat 13 sampai 16. Yohanes melihat 7 kaki dian dari emas. Ini adalah jemaat. Nanti di ayat 20 dijelaskan. Kemudian serupa anak manusia. Kenapa Yohanes melihat serupa anak manusia ini ya saudara-saudara ya? Anda yang selama ini punya pemahaman Yesus naik ke surga kan memakai tubuh kebangkitan. Lalu apakah di surga itu masih tubuh kebangkitan? Ini dia. Makanya Yohanes menulis serupa anak manusia. Karena Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 17 menulis Yesus akan naik dulu, akan ke surga dulu, akan ke Allahku Allahmu, Bapakku Bapamu. Nah ini
Yesus menunjukkan ke sini ya. Terus jubahnya sampai ke kaki dan di dadanya berlilit ikat pinggang emas ya, oke. Rambutnya putih bagaikan bulu putih metah. Ini sama dengan Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10 yang lanjut usia. Anda jangan mau disesatkan oleh pengajaran batuk nonong sidik dalam tanda petik BNS yang mengajarkan yang lanjut usia itu bapak katanya. Salah. Yang lanjut usia ternyata adalah di sini yaitu tubuh kebangkitannya Yesus yaitu. Tubuh kebangkitan Yesus waktu Yesus naik ke surga kan rambutnya belum putih. Waktu sudah di surga Yohanes melihat rambutnya sekarang sudah putih semua. Ya ini link dengan lanjut usia di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 10. Jadi jangan mau disesatkan ya. Oh yang lanjut usia itu Allah Bapa katanya. Jangan mau ya. Itu penyesatan dari batuk nonong sidik dalam tanda petik BNS ya. Jadi supaya di poin ini kita tahu tubuh kebangkitan waktu Yesus di surga ternyata beda ya dengan di bumi. Nah itu dia. Anda jangan punya anggapan Yesus di surga masih tubuh kebangkitan, masih naik ke surga sebagai tubuh terus masih kayak gitu. Enggak ya. Terus matanya matanya bagai nyala api itu. Terus suaranya seperti desau air bah. Ini suara desau air bah sama dengan suara sangkakala tadi ya di dalam Wahyu 1 ayat 10. Ini desau air bah ini sama dengan Wahyu 1 ayat 10 ya. Sama dengan bunyi sangkakala. Matanya bagaikan nyala api. Ini sama dengan Wahyu 2 ayat 18 yang disebut anak Allah. Jadi anak manusia di surga sama dengan anak Allah di surga. Ini beda dengan anak manusia di bumi, beda dengan anak Allah di bumi. Catat baik-baik supaya Anda semua tahu. Tubuh kebangkitan di bumi beda dengan tubuh kebangkitan di surga. Anak manusia di bumi beda dengan anak manusia di surga. Anak Allah di bumi beda dengan anak Allah di surga. Ya. Ini matanya seperti membara, terus tangannya memegang 7 bintang. Ini nanti 7 malaikat di dalam ayat 20 ya. Kemudian mulutnya keluar sebilah pedang mata dua, pedang tajam bermata dua. Ini persis sama dengan Wahyu 19 ayat 15. Inilah anak domba itu. Ini clue untuk Anda bahwa Yesus tubuh kebangkitan dialah nanti anak domba. Jadi anak domba itu nanti datang di awan. Ya mirip-mirip tubuh kebangkitan begitulah ya. Ya, supaya Anda tahu ya. Kemudian wajahnya bersinar seperti matahari terik. Wahyu 21 ayat 23 ya. Ya, yang begini ini kan Anda tidak bisa membayangkan ini tubuh kebangkitan yang dulu di bumi jelas beda. Walaupun di sini masih memakai sebutan anak Allah, masih memakai sebutan anak manusia. Ingat Saudara, kenapa kami membahas Wahyu 1 sampai 3. Nanti di ayat 4 sudah dijawab semua. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah dijawab di ayat 18. Akulah Alfa Omega. Alfa Omega itu kan yang awal yang akhir dong. Benar. Siapa ini? Yesus. Akulah yang sudah mati dan hidup kembali selama-lamanya. Dan lihatlah aku hidup selama-lamanya. Siapa ini yang sudah mati? Dulu Yesus waktu disalib. Hidup selama-lamanya. Ini untuk menjawab keraguan bahwa Yesus itu mati disalib. Tidak, Yesus hidup selama-lamanya. Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maksudnya Yesuslah yang sudah mengalahkan maut di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 55. Ya, clear sampai sini? Alfa Omega. Terus apa yang hidup selama-lamanya, pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Tapi ini masih belum jawab, Pak. Bapa, Pak. Siapa bapaknya Yesus itu ya sudah. Kalau Anda masih belum paham ya mau apa gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa bagi saya ini sudah clear gitu. Yesus saja Alfa Omega ya udah pasti Allah. Kok masih ngomong bapaknya itu loh Pak? Yang masih belum karena Anda penyembah Bapa ya kayak begitu ya. Tapi kalau bagi kami sudah clear, tapi kami belum Pak. Kalau soal Bapa ya sudah, nanti kan ini berlanjut terus ya toh. Sampai pasal 3 ini baru pasal 2 ya toh. Saya ulang secara sepintas pasal 2 ini. Masih pasal 1 ya, masih pasal 1 sorry. Ini masih pasal 1. Ini Yohanes itu dikuasai oleh roh ya toh. Lalu dia melihat Yesus yang dulu naik ke surga. Supaya Anda itu tahu Yesus yang dulu naik ke surga disebut anak manusia, anak Allah, tubuh kebangkitan. Ternyata description-nya beda dengan waktu di bumi.
rambutnya putih mata ya toh, yang ada penyesatan dari pengajaran Bathuk Nonong Sithik itu yang lanjut usia itu Bapa katanya. Salah ya, yang lanjut usia adalah Yesus ya. Kemudian matanya seperti nyala api, suaranya seperti desuk air bah, wajahnya seperti terik matahari. Anda mau pegang ya mati kamu. Sebenarnya ini sudah Allah belum Pak? Sebenarnya sudah Allah. Tapi kalau kenapa masih Yesus menyatakan sebagai tubuh kebangkitan? Supaya kita tahu tubuh kebangkitan itu sebenarnya juga sudah roh, sudah Allah, sudah maha kuasa. Sudah Tuhan Allah, sudah Alfa Omega sebenarnya. Tapi kan Alkitab itu sangat teliti, jadi membedakan supaya tubuh kebangkitan dulu baru nanti benar-benar sebagai duduk di tahta surga. Ini kan baru sampai pasal 1 ya. Clear ya soal Anda belum Pak, tapi belum terjawab Pak, bapaknya Yesus itu siapa? Ya sudah, nanti kan berlanjut ya. Oke, jadi ini video nomor 2 tentang membedah Wahyu pasal 1 sampai 3. Ingat, kami hanya membedah Wahyu 1 sampai 3. Wahyu pasal 4 itu adalah pelajaran sekolah tinggi Alkitab online kami. Kalau Anda pencari kebenaran supaya Anda tahu, silahkan. Ya memang belajar kitab Wahyu ini menjungkir balikkan keimanan ya. Jangan percaya sama khotbah-khotbahnya pendeta-pendeta lain. Kitab Wahyu itu semua tafsir semua itu. Karena dia tidak paham, nggak akan ngerti kayak begini ya. Beda dengan pembedahan kitab Wahyu, pengajaran kitab Wahyu di Staol ya, itu beda ya. Ini karena ya kalau kitab Wahyu orang-orang nggak berani bahas yang kayak begini ya. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Oh itu Yesus, dia nggak akan paham itu tubuh kebangkitan itu. Nggak akan paham dia. Ya. Baik, padat, singkat dan clear. Silakan Anda yang mau ikut sekolah Alkitab ya. Ini kita terus bedah karena hanya sampai pasal 3, pasal 4 itu tidak akan kita bedah, itu pelajaran sekolah Alkitab. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian, haleluya, amin.